Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali di program Sarapan, Sapaan Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang malam hari ini. Kami juga bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, juga sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong setiap kami untuk mengerti dan belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di dalam doa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Belajar Rajin Seperti Semut, yang terambil dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati di dalam rumah kita itu pasti ada binatang semut yang kecil-kecil itu. Entah itu di meja makan, di sela-sela dinding, di dapur, atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Dan seringkali kita juga dibuat jengkel ya, karena habis dibersihkan pasti mereka datang lagi untuk mencari sisa-sisa makanan yang ada di sekitar rumah kita. Tapi pada pagi hari ini kita justru disuruh belajar dari binatang semut ini oleh Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini. Raja yang memperoleh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata ada beberapa fakta dari binatang semut ini yang pernah saya baca. Yang pertama, semut ini adalah binatang yang bergerak 24 jam sehari. Kecepatan berjalan semut 0,5 km per jam. Kecepatan semut jika diukurkan kepada manusia adalah 80 km per jam. Sungguh memperlihatkan kerajinan yang luar biasa. Yang kedua, semut adalah binatang yang lemah, namun ia mampu mengangkat beban 10 kali lipat lebih besar dari dirinya. Dan yang ketiga, semut adalah binatang kecil yang bekerja keras dan bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Dan mungkin masih banyak lagi fakta dari semut ini. Kehidupan semut menjadi sebuah gambaran tindakan rajin yang perlu dilakukan oleh kita semua. Belajar rajin pun harus dimulai semenjak kecil. Anak-anak harus diingatkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan tuntas dan baik. Sedangkan dalam dunia pekerjaan, banyak orang dewasa menyelesaikan tanggung jawabnya karena diawasi oleh bos mereka. Tetapi seorang yang rajin tidak membutuhkan seseorang untuk mengingatkan, mengawasi, mendikte maupun memerintahkan apa yang harus diselesaikan. Meskipun tanpa ada yang mengawasi, dia akan menyelesaikan semua pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Di ayat yang ke-7 menggambarkan semut-semut yang bekerja dengan tidak ada pemimpin, pengatur, atau pengawasnya. Mereka tidak berpangku tangan, menunggu perintah, atau baru bertindak jika disuruh. Mereka menyadari adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu mengumpulkan makanan.
Seorang yang rajin tidak pernah menunda-nunda kesempatan. Ketika kesempatan datang, seorang yang rajin akan menggunakan kesempatan tersebut sehingga ia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di ayat yang ke-8, semut-semut menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu untuk mencari makanan ternyata sangat terbatas dan tidak bisa datang setiap waktu. Semut-semut menggunakan kesempatan mencari makan itu karena mereka tahu jika kesempatan itu disia-siakan, maka kesempatan itu akan lewat dan mereka bisa mati kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Namun, masing-masing kita cara menggunakan waktunya pasti berbeda. Sukses atau tidaknya kita di masa depan ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu kita hari ini. Kita akan belajar dengan bijaksana menggunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menggunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Ajari kami untuk hari demi hari kami boleh bersikap dengan rajin dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Kediri maupun di Pos Tanjung. Kami berdoa untuk para pekerja, karyawan yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Kami juga berdoa untuk karyawan yang ada di toko, di pabrik maupun buruh tani. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka setiap hari dengan kesempatan dan menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau juga memperlengkapi anak-anak-Mu ini dengan kerajinan sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan di dalam pekerjaannya hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.